Oke, shalom. Shalom. Ya, hari ini kita akan dengerin firman Tuhan dengan tema kamu adalah terang dunia. Ya. Temanya apa? Kamu adalah terang dunia. Coba lihat kanan kirinya, bilang sama temannya, kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Lebih kenceng lagi, kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Oke, jangan bentak-bentak kali. Oke, ya. Hari ini Bapak ambil firman-Nya dari kitab Matius pasal 5, ya. Boleh kalian catat di ini aja. Di bukunya. Tapi nggak usah ini ya, nggak usah terlalu ini. Terlalu ribut ya. Cukup dengarkan Bapak aja ya. Nah, nanti Bapak ada pertanyaan yang nggak bisa jawab, nanti Bapak kasih hukuman. Yang di sana nanti ya, di shootnya nanti ya. Ya, Bapak akan bacakan di dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-14. Ayat yang ke-14, 15 dan 16. Judulnya tadi apa? Kamu adalah terang dunia. Ya, kamu adalah terang dunia. Jadi kamu semua terang dunia. Ya. Ya, itu firman Tuhannya terambil di dalam Matius pasal 5 ayat 14, 15 dan 16. Enggak usah ditulis ya, nanti dilihat di YouTube lagi ya. Firman Tuhan demikian, ya. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, setiap kita yang percaya dan sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, kita mendapat kuasa Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Ya, firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 12 katakan bahwa kalau kita percaya Yesus dan menerimanya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kita adalah anak-anak Allah. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Allah, kita punya kewajiban. Kita punya tanggung jawab, yaitu untuk senantiasa memuliakan Bapa kita di surga. Firman Tuhan katakan di ayat 16, katakan begini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan? Yaitu dengan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik di dalam hidup kita. Artinya kita sebagai terang dunia, kita harus menyalakan terang kita di tengah-tengah kehidupan ini. Ya, terang bukan berarti kalian nanti pulang terus kalian bikin kabel sepanjang tubuh terus dikasih lampu, langsung dicolokin. Ya, ke listrik terus terang. Oh, kata Pak Ayub, terang dunia harus begini ya, badan saya harus penuh dengan lampu, gitu kan? Bukan itu, ya. Nah, tetapi di sini terang itu bicara tentang bagaimana kita melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada semua orang sehingga nama Bapa di sorga dipermuliakan melalui perbuatan kita. Nah, Bapak mau kasih tahu ya tentang terang. Ya. Biasanya kalau orang ya di dalam Alkitab dikatakan biasanya kalau orang menyalakan pelita ya, mungkin saat ini kalian bingung apa sih pelita? Pernah lihat lilin? Nah, biasanya dinyalain ya, ada sumbunya ya. Ada sumbunya itu benang di tengah terus dinyalakan. Itu lilin. Ada lagi yang lebih tradisional lagi namanya pelita. Ya, pelita itu ada sumbunya ya, ada kayak tali atau kain di tengahnya seperti lilin.
Cuma yang menjadi bahan bakarnya itu adalah minyak. Jadi kayak di sini nih kayak ada tabung begini, ada tempat penampungan minyak, terus di sini kasih sumbu, ya, terus dinyalain, baru menyala. Nah biasanya orang yang menyalakan pelita, ya ini anggaplah pelita ya, di sini ada sumbunya, dinyalain gitu, ini pelita, ya orang yang menyalakan pelita tidak, kata firman Tuhan, tidak dinyalakan dan ditaruh di bawah kantang, di bawah kolong. Ya kalau kalian menyalakan lilin, kalian taruh di meja atau di dalam kolong? Di meja. Di meja. Supaya apa? Terang. Supaya ruangan itu terang, supaya pelita itu bermanfaat, berguna, ada gunanya. Kalau kita sudah gelap-gelapan, terus kita menyalakan pelita, terus pelita kita di bawah kolong, yang tidak ada gunanya, ruangan itu akan tetap gelap. Nah, firman Tuhan di sini katakan orang yang menyalakan pelitanya tidak mungkin ya dinyalakan dan ditaruh di bawah kantang atau di bawah kolong. Tetapi orang yang menyalakan pelitanya itu ditaruh di atas kaki dian. Kaki apa? Kaki dian. Nah, apa kaki dian, Pak? Nah, kalian jangan bilang kaki dian itu orang ya, bukan. Siapa yang pernah ke gereja waktu perayaan Natal, di sana di depan, di sini nggak ada ini ya, nggak ada spidol. Bapak kasih gini aja ya. Di depan, ya biasanya di altar itu ada besi, ya yang berdiri, ada tiangnya begini, yang lurus ya, yang. Terus di atasnya ada bengkok begini. Nah, terus di sini ada besi-besinya lagi, terus ditaruh lilin di sini. Nah, pernah lihat nggak? Yang kayak garpu, tapi di atasnya ditaruh lilin. Itu namanya kaki dian. Kaki dian ini bukan temennya. Pak, saya punya teman namanya Dian. Besok saya nyalain pelita saya di kakinya ya. Ya dianya marah. Ditendang, aduh sakit, panas katanya. Bukan. Kaki dian ini bukannya kaki dian teman kita, bukan. Tapi kaki dian yang seperti ini ya. Tahu ya? Nah, ya, yang kayak garpu. Kemarin bilang ada kayak garpu apa katanya? Garpu nggak tahu, serem banget sebutnya. Nah, hidup kita itu adalah terang dunia. Bilang sama diri, katakan sama diri sendiri. Aku adalah terang dunia. Tepuk dadanya. Aku adalah terang dunia. Terang dunia itu artinya apa sih? Nah, kita lihat terang. Terang itu selalu menjadi perhatian banyak orang. Ya, kalau ruangan ini gelap, kalau malam nggak ada sinar matahari yang masuk ke sini, ruangan ini gelap, terus kalian nyalakan lampu, langsung wow, terang. Jadi terang itu menjadi perhatian, jadi pusat perhatian kita, ya. Jadi kita dikatakan sebagai terang dunia, hidup kita sebagai anak Tuhan itu akan jadi sorotan banyak orang. Wow, lihat hidup kita. Ya, wah, dia orangnya baik, gitu kan? Dan sholat orangnya baik, pantas dia orang Kristen, gitu. Lalu lihat lagi, si Ananta, ada kacau, dia kerot kalau di kelas, ya kan? Suka ribut dia. Nah, kenapa? Kalau jahat berarti terang kita padam. Jadi gelap, ya dunianya akan gelap. Dan hidup kita tidak akan menjadi berkat buat orang lain. Kalau hidup kita nggak jadi berkat buat orang lain, berarti kita tidak memuliakan Bapa kita yang di sorga. Ya, dengerin. Hidup kita ini akan menjadi perhatian di sekolah, akan menjadi perhatian guru, menjadi perhatian semua. Di rumah akan menjadi perhatian orang tua kita, saudara kita, di gereja, teman-teman kita, di masyarakat juga kita akan disorot orang. Wow. Ya, diperhatikan hidup kita sama banyak orang. Keren nggak? Keren lah. Artis saja jadi terkenal karena apa? Diperhatikan orang. Nah, anak Tuhan itu
lebih dari artis karena dia terang dunia, ya, diperhatikan banyak orang, semua mata melihat. Kinari, anaknya baik, ya. Dia, waduh, anaknya manis. Gitu. Coba, pantas ya orang Kristen itu orangnya baik-baik. Angel, pintar dia, ya. Terus Hasan, aduh kacau dia. Selalu ribut dia. Kalau dia, pantas dia orang Kristen. Orangnya kayak Kristen semua kali ya. Nakal, jahil. Jangan. Jahil itu jahat. Ya dengerin, kalau hidup kita sebagai terang dunia menjadi perhatian orang lain, kita tidak bisa menjadi contoh buat orang lain, maka kita nggak bisa memuliakan Tuhan sebagai Bapa kita. Nama Tuhan nanti akan dihujat orang, akan diolok-olok orang, akan dijelek-jelekin orang, ya. Karena apa? Karena perbuatan kita. Itu yang pertama, terang itu menjadi perhatian banyak orang. Hidup kita itu luar biasa. Jadi kalau hidup kita menjadi perhatian banyak orang, kita boleh nggak hidup sesuka hati kita? Buang sampah sembarangan, berkata jorok, nyontek, lawan orang tua, ya kan? Bentak-bentak orang tua, nggak boleh ya. Jadi kalau kita menjadi pusat perhatian banyak orang, kita harus menjaga seluruh hidup kita. Perkataan kita harus kita perhatikan apakah yang keluar dari mulut kita itu adalah perkataan yang baik atau yang jahat. Sikap kita apa sopan atau tidak. Sikap apa yang kita lakukan mengganggu orang atau tidak, merugikan orang atau tidak. Kalau merugikan orang, maka kita tidak boleh lakukan itu, ya. Gantian ke sini. Nah, ternyata di situ ada orang. Ya dari tadi enggak ini. Ya. Ayo, jadi terang. Gimana? Duduk manis, jadi terang. Oh, ya. Jangan sampai terang kita padam. Ya, kalau terang kita padam, aduh dunia ini kacau, ya. Yang pertama, terang itu menjadi perhatian banyak orang itu. Yang kedua, terang itu akan melenyapkan, menghilangkan kegelapan. Kegelapan itu adalah melambangkan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Apa aja ya yang kegelapan itu? Kebohongan, gelap nggak? Suka nyontek itu gelap nggak? Bikin ribut di kelas itu gelap nggak? Membunuh itu gelap. Pukul temennya? Iya. Ya menculik. Apa lagi? Fitnah orang itu gelap. Ngomongin orang itu gelap. Nendang temennya, cubit temennya, melotot-melototin temennya. Ngata-ngatain. Ya, itu semua gelap. Nah, kalau kalian menjadi terang dunia, berarti ketika engkau hadir di kelas ini, di kelasmu, di rumah tangga, ya, di keluargamu, terus dimanapun kalian berada, ya, di lingkungan rumah, ya, berteman dengan siapa saja, aturannya segala sesuatu yang tidak baik itu harus dilenyapkan. Yang tadinya suka berantem temannya, ketika kita datang, jadi kompak. Jangan yang tadinya temannya suka berantem, kita datang tambah berantemnya tambah seru. Ya, kalau di kelas tadinya ribut, nah dengan kehadiran kita bilang sama teman-temannya, jangan dibujuk, kasihan Pak Guru, kasihan Bapak Ibu Guru, kasihan teman-teman yang lain, nggak bisa belajar. Ya jangan tambah kita datang tambah kacau. Ya, yang suka pukul, kita punya teman yang suka pukul orang, yang suka cubit orang, yang suka jahilin teman. Ketika kita datang, kita kasih tahu, jangan jahilin temennya,
Kasihan nanti dia marah nanti. Ya. Nah, jadi kehadiran kita akan membawa kebaikan, bukan kejahatan, keburukan. Ingat itu. Kalau kelas kita, perhatiin di kelas itu biasanya kalau yang ribut siapa ya? Yang ribut siapa? Suka ribut siapa? Berarti mulai hari ini kalian tahu kalian adalah terang dunia, maka kalian nggak boleh ribut. Siapa di sini yang malas mengerjakan tugas? Yang malas-malasan, telat-telatan mengerjakan tugas? Kalau kalian hari ini menyadari bahwa kalian adalah terang dunia, ingin memuliakan Bapa yang di sorga, maka engkau akan menghentikan kemalasan kalian. Jadilah anak yang rajin. Siapa yang nggak hormat sama guru, hari ini mulai ya bertobat, harus hormat sama Bapak dan Ibu. Ya, siapa yang saat ini masih suka melawan orang tua, bertobat, hormati orang tuamu. Siapa yang hari ini masih suka berantem sama kakak dan adiknya di rumah, ya sama kayak kucing sama tikus, ya nggak bisa akur, nggak bisa rukun, asal ketemu berantem terus. Hari bertobat. Iya, tikus dan kucing selalu berlawanan. Ya. Kalau dia akur itu mujizat. Oke, Bapak sebutin ya. Arti terang yang pertama tadi apa? Hidup kita menjadi perhatian banyak orang. Ya. Arti terang yang pertama adalah hidup kita menjadi perhatian banyak orang. Yang kedua, ketika kita menjadi terang berarti ketika kita hadir, kehadiran kita melenyapkan segala kejahatan, segala keburukan, segala kekacauan. Ya, dan yang terakhir, yang ketiga, terang itu memampukan kita melihat keindahan yang Tuhan sudah sediakan. Jadi kalau kita menjadi terang dunia sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, maka hidup kita akan dimampukan Tuhan untuk melihat berkat-berkat Tuhan di dalam hidup kita. Akan dimampukan kita melihat keindahan yang Tuhan sediakan. Karena rancangan Tuhan itu adalah rancangan indah, rancangan damai sejahtera, rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Siapa di sini pengen punya masa depan yang baik dari berkat Tuhan? Ya, semuanya ya. Oleh karena itu jadilah terang supaya masa depanmu diberkati Tuhan. Bapak mau tanya ini, siapa yang pernah melihat pelangi? Wow, ya. Pelangi itu indah atau enggak indah? Indah. Kenapa kalian bisa menikmati keindahan pelangi? Karena Tuhan, yang lain? Karena kasih Tuhan. Karena indah. Karena diberkati Tuhan. Karena apa lagi? Karena hujan, karena apa? Karena hujan berbanjir. Karena diciptakan Tuhan. Tapi ada satu hal ya, sekalipun pelangi itu diciptakan Tuhan dengan indah, tapi kita mungkin tidak akan bisa menikmati kalau tidak ada yang Bapak sebutkan ini. Ya. Jadi kenapa kita bisa menikmati keindahan pelangi? Karena ada terang. Karena ada terang ya, yang berhubungan dengan pelajaran ini apa? Terang. Coba sekalipun kita diberikan karunia Tuhan untuk bisa melihat penglihatan kita setajam silat katanya ya. Wow, tapi kalau gelap kita nggak bisa lihat apa-apa. Nggak bisa kelihatan. Jadi harus ada terang, ya. Nah, kita bisa menikmati keindahan pelangi itu karena ada terang. Sama. Kalau kita mau diberkati hidup kita oleh Tuhan dan melihat keindahan-keindahan yang Tuhan sudah sediakan dalam perjalanan hidup kita harus bisa menjadi terang. Karena ketika kita menjadi terang, kita memuliakan Tuhan.
Berarti ketika kita memuliakan Tuhan, hidup kita berkenan di hati Tuhan. Ketika kita membuat hati Tuhan berkenan, maka Tuhan akan memberkati hidup kita. Makanya memuliakan Tuhan. Ya. Makanya firman Tuhan selalu katakan begini. Ya, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, karena Tuhan yang akan memberi upah kepada kita. Sebab Tuhan yang akan memberikan berkat buat kita. Ya, kenapa saya? Oke. Ya, inilah kebenaran firman Tuhan hari ini. Bapak akan akhiri dan kita akan tutup dalam doa. Semuanya lipat tangan di mata. Semuanya lipat tangan di mata. Sikap doa, ikutin Bapak berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih, Tuhan Yesus sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Hari ini Tuhan, firman-Mu memberitahukan kepada kami bahwa kami adalah terang dunia. Ajar kami Tuhan untuk memuliakan, untuk mengagungkan Engkau sebagai Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga. Aku mau Tuhan mempersembahkan mulutku, tanganku, kakiku, pikiranku, hatiku, dan seluruh hidupku sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami kalau selama ini kami sudah menggunakan mulut, tangan, kaki, pikiran, hati, dan hidup kami untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hari ini Tuhan, aku mau memuliakan dan mengagungkan Engkau dengan seluruh kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Katakan haleluya.